Kita mulai kabar pertama, tim SAR kembali menemukan satu jenazah korban longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Jenazah yang ditemukan berjenis kelamin perempuan, ditemukan dalam kondisi tertimbun tanah dan juga tertindih kasur. Saat dievakuasi, tim SAR sempat mengalami kesulitan akibat material longsor yang sangat tebal. Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RSUD Majenang. Dengan ditemukannya satu jenazah tersebut, kini jumlah daftar pencarian korban yang hilang menjadi 20 orang dan jumlah yang meninggal dunia kini bertambah menjadi 3 orang. Foto, Pak. Tahan dulu. Oke, langsung, ya, siap. Pencarian korban longsor hari ketiga, tim SAR gabungan menerjunkan 3 anjing pelacak untuk membantu pencarian. Ada sekitar 500 lebih petugas yang kini terlibat dalam operasi SAR. 3 anjing pelacak berasal dari Basarnas, Polda Jateng, dan juga Polresta Cilacap. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pencarian korban longsor. Dalam pencarian hari ketiga ini, tim SAR gabungan akan dibagi menjadi 5 kelompok, dan 5 kelompok ini akan disebar di 5 worksite. Hingga pagi ini, masih ada 20 orang yang dalam pencarian, sementara 3 orang meninggal dunia. Berarti start mulai gitu. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pencarian korban masih menjadi fokus utama. Pemprov Jateng sudah mengirimkan alat untuk membantu proses pencarian korban. Upaya penyembuhan dari korban selamat juga menjadi perhatian dari pemerintah. Kita sudah menentukan, sudah mengirim tim lengkap ya, BPBD, kemudian dari Kodim sudah, kemudian dari Polres sudah. Hari ini kita lakukan pencarian yang belum ketemu, jadi itu yang prioritas utama. Kemudian yang kedua yang belum adalah bagaimana kita recovery bagi masyarakat yang selamat. Dan ini terus berlanjut, bahkan beberapa alat kita sudah kita turunkan semuanya, tinggal kita berdoa semoga masih diberikan suatu keamanan atau keselamatan bagi masyarakat yang belum terjadi. Lalu bagaimana proses pencarian korban hari ini? Sudah ada rekan Budi Zulkifli langsung dari TKP. Budi, hingga saat ini sudah ada berapa korban yang ditemukan? Ya Rendra, kabar terbaru siang ini yang bisa kami bagi kepada Anda dan juga pemirsa mengenai perkembangan upaya pencarian tim SAR gabungan atas 20 korban longsor di Cilacap ini yang masih dinyatakan hilang. Beberapa menit yang lalu, Rendra, kami mendapatkan informasi bahwa baru ditemukan lagi 2 korban dari lokasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di sini. Namun mengenai identitas yang lebih jelas mengenai 2 korban yang ditemukan pada pencarian pagi ini, itu kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak Basarnas yang mengkoordinir operasi pencarian yang dilakukan di lokasi ini. Sementara itu yang bisa kami kabarkan, yang bisa Anda lihat di belakang saya ini, aktivitas pencarian tim SAR gabungan ini masih terus dilakukan. Hari ini lebih dari 500 personel dikerahkan. Mereka ini gabungan dari berbagai unsur, baik itu Basarnas, BPBD, BNPB, kemudian TNI, Polri, dan masih banyak lagi unsur-unsur SAR lainnya yang masih berjibaku untuk berusaha mencari para korban yang diperkirakan tertimbun di sekitar lokasi longsoran ini. Tim SAR membagi kelompoknya menjadi 5 worksite yang tersebar di 2 sektor untuk melakukan pencarian. Tidak hanya mengerahkan personil gabungan
dari unsur SAR yang ada, namun juga dari pantauan kami alat-alat berat juga semakin banyak diterjunkan di tempat ini untuk mempermudah proses penggalian dari titik-titik yang dicurigai menjadi tempat tertimbunnya para korban yang dikabarkan hilang tersebut. Selain itu dari Polda Jawa Tengah, Polres Cilacap maupun dari Basarnas juga kami memantau di sini mereka sudah menerjunkan sejumlah anjing pelacak untuk membantu upaya pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di sini. Kalau dari pantauan kami mengenai kondisi di area longsoran ini, kalau kita bisa lihat memang sangat luas longsorannya, karena dari keterangan Kepala Kantor SAR Cilacap kepada tim TV One semalam bahwa diperkirakan ketinggian tebing atau bukit yang longsor ini itu sekitar 60 meter. Lalu saat musibah longsor terjadi pada malam Jumat kemarin, luncuran longsor dari tebing setinggi 60 meter ini meluncur turun sejauh 600 meter ke bawah ke area pemukiman warga dengan lebar yang mencapai puluhan meter. Sementara itu untuk kedalaman dari material longsoran yang menimbun kawasan ini diperkirakan mulai dari 6 hingga 15 meter. Ini tentu saja membutuhkan upaya yang lebih keras dari tim SAR gabungan di sini untuk bisa melakukan penggalian di titik-titik yang mereka curigai sebagai lokasi di mana ada 20 orang yang sebelumnya dilaporkan masih hilang di dua lokasi yang ada di sini. Kalau dari pantauan kami siang ini kondisi cuaca cukup bersahabat di lokasi ini. Sebelumnya tim SAR memang mengalami beberapa kendala di lapangan untuk bisa mempercepat proses pencarian. Salah satunya adalah kondisi cuaca curah hujan yang tinggi. Dan ini semakin menyulitkan karena kondisi tanah juga tidak stabil begitu sehingga bisa membahayakan tim SAR saat hujan deras mengguyur wilayah ini, sehingga upaya pencarian yang berlangsung pada kemarin contohnya itu harus dihentikan lebih awal pada pukul 16 sore karena kondisi cuaca yang tidak mendukung tersebut. Namun hari ini kita tentu saja berharap agar tidak seperti kemarin di mana hujan deras mengguyur wilayah ini sejak siang hingga malam hari. Hari ini cukup terik, semoga bisa membantu tim SAR gabungan di sini untuk bisa berupaya semaksimal mungkin mengerahkan segala potensi yang ada di sini untuk menemukan para korban yang masih dalam pencarian tersebut. Sementara begitu Rendra yang bisa kami kabarkan dari Cilacap, kembali ke Anda di Jakarta. Budi, mungkin Anda juga bisa menjelaskan ini bagaimana petugas bisa menemukan 2 korban tambahan. Tadi seperti Anda ceritakan ini bagaimana caranya, apakah dengan anjing pelacak atau dengan alat berat. Dan dengan ditemukannya 2 korban ini, berarti ada berapa lagi korban yang masih dinyatakan hilang, Budi? Lokasi penemuan ini kalau saya bisa gambarkan kepada Anda, Rendra, ini kawasan longsor ini bisa dikatakan sangat besar. Jauh di atas sana juga masih banyak areal-areal yang tertimbun tanah. Penemuan 2 korban yang kami dapatkan informasi tersebut itu ada di atas sana. Di atas sana kalau dari pantauan kami dari sini itu tim SAR juga melakukan pencarian, tidak hanya mengerahkan personil gabungan tapi juga dengan alat-alat berat. Ada 2 eksavator di sana yang dilakukan untuk melakukan penggalian. Juga tentu saja dikerahkannya anjing pelacak untuk semakin mempermudah. Tadi ada informasi yang kami dapatkan dari tim yang melakukan pencarian bahwa diperkirakan salah satu korban itu anak berusia 6 tahun, tapi ini masih perlu kami konfirmasi lagi. Tadi Kepala Kantor SAR Cilacap Muhammad Abdullah menyampaikan bahwa nanti siang tim SAR gabungan akan segera merilis perkembangan terbaru mengenai identitas ataupun hasil identifikasi sementara dari para korban yang pagi ini berhasil ditemukan. Bila benar dua yang sudah ditemukan, berarti dari 20 korban ini masih ada 18 lagi, Rendra. Begitu. Baik, terima kasih Budi Zulkifli, informasi langsung dari lokasi bencana di Cilacap, Jawa Tengah.